Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expose lebih dekat, lebih santai kembali menjumpai Anda di rumah. Dan seperti biasa, dalam program ini kita akan berbincang santai dengan narasumber yang telah dihadirkan di Studio 1 Batik TV. Dan pada kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Yatim Mandiri. Yang pertama ini ada Mas Muhyiddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian tidak sendiri ini Mas Muhyiddin karena ditemani oleh Mas Amiruddin, kemudian juga Mas Ain Najib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat selalu ya. Alhamdulillah semangat. Iya, pastinya Yatim Mandiri ini memiliki banyak program dan kegiatan. Nanti akan kita bahas seperti itu ya. Sebelumnya kita coba ketahui terlebih dahulu apa sih itu Yatim Mandiri, seperti itu ya. Dan mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Amiruddin. Silakan. Yatim Mandiri di sini yang paling penting ditekankan bukan bank. Jadi Yatim Mandiri berdiri dari Yayasan Yatim Mandiri yang fokusnya pada lembaga ambil zakat. Jadi lembaga sosial yang bagaimana mengumpulkan dana-dana masyarakat untuk bisa dialokasikan kepada anak yatim gitu. Jadi tujuannya di sini untuk memandirikan anak yatim seperti itu. Jadi untuk kantornya kalau di Pekalongan itu sifatnya kantor cabang. Kalau yang di kantor pusatnya di Surabaya, kurang lebihnya ada 40 lebih kantor cabang yang sudah dibuka dari Yatim Mandiri. Oke, 50 kantor cabang ini. 40 ya, Ya, di seluruh Indonesia. Oke, terus berarti sudah lumayan banyak ya, udah nggak lumayan lagi, tapi udah banyak sekali. Dan pastinya sudah terpercaya seperti itu. Dan untuk masyarakat yang mungkin ingin menyalurkan ini ya, zakatnya seperti itu ataupun bantuannya kepada anak yatim ini bisa melalui Yatim Mandiri. Oke, dan boleh tahu dong untuk kegiatan terbaru dari Yatim Mandiri ini apa saja, Mas Mujib? Untuk kegiatan terbaru terakhir kami tanggal 24 Januari kemarin melaksanakan kegiatan jalan sehat ya, bersama adik-adik yatim juga sebanyak 200 anak yatim dan diikuti juga oleh para donatur dan masyarakat umum. Dan di situ kegiatannya selain jalan sehat juga ada senam aerobik bersama, kemudian ada pembagian atau penyerahan super gizi kurban. Jadi hasil kurban dari masyarakat yang dibuat dalam bentuk sosis itu dibagikan ke adik-adik yatim juga, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang tujuannya untuk membuat senang adik-adik yatim seperti itu. Dan yang paling baru bulan-bulan ini, akhir bulan dan awal bulan ini kita fokus untuk mendrill atau memasarkan, mempromosikan program baru kita, yaitu Seseru Sedina Sedekah Rp1.000. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut itu. Ya, menarik ya. Ya. Dan tadi ada yang menarik juga ini dalam penyaluran kurban seperti itu, ini tidak dalam bentuk daging gitu ya, tapi Untuk sosis dan Kornet. itu bisa dijelaskan juga nggak itu Mas Muhyiddin? Itu kan kalau secara pikir tradisional itu ya, biasanya kalau kita kurban kan langsung dibagikan sampai selesai gitu. Tapi kita berpikir ke depan bagaimana daging kurban itu artinya bisa dinikmati yang berhak, yaitu fakir miskin, terutama karena kita fokus di Yatim Mandiri, pendekatannya di anak yatim itu agar daging bisa sampai bertahan sampai 2 tahun. Nah, hanya kita konsultasikan dengan Dewan Pakar Syariah kita di pusat, itu dibuat sosis bisa sampai dengan perusahaan Pronas di Bali. Dan alhamdulillah memang terbukti bisa bermanfaat selama 2 tahun gitu. Jadi untuk asupan gizi anak yatim bisa kita salurkan setiap bulan gitu, untuk pembagian sosisnya kepada adik yatim yang mengikuti program kita saat itu juga. Itu juga merupakan bentuk inovasi Inovasi, juga ya. ya. Karena seperti yang kita tahu yang namanya anak-anak ini suka sama yang namanya sosis gitu ya. Sudah lep lah itu. Nah, nyelop. Ini masnya doyan juga ya? Enggak. Oke, langsung aja nih untuk mungkin pemirsa juga ingin tahu terkait program-program yang ada di Yatim Mandiri. Bisa dimulai dari Mas Muhyiddin dulu saja. Untuk Pekalongan kita masih penekanan di pendidikan. Salah satunya kita punya program namanya Sangga Jenius. Itu kita saat ini ada 6 Sangga Jenius. Walaupun kita target dari pusat untuk membuat 10 sangga. Itu 6 itu ada di Kota Pekalongan 1. Di Kota Pekalongan ada 2, maaf. Itu di Panjang sama di Wonosobo. Terus yang di Kabupaten Pekalongan ada 3, di Desa Merican, Desa Delgokan sama Desa Kageng di Sragi. Itu 1 di Kabupaten Pekalongan di Desa Karangasem. Itu untuk program pendidikan kita di Sangga Jenius. Tapi untuk menopang Sangga Jenius itu bisa lebih berkembang lagi, untuk anak-anak yatim yang ada di Sangga Jenius, khususnya yang kelas 6, itu nanti akan kita support dengan pemberian beasiswa. Kita adakan namanya program Bestari. Jadi program Bestari itu bagi anak yatim yang berprestasi dengan minimal rata-rata rapatnya 7, itu kita kasih bantuan pendidikan operasional sekolahnya. Itu setiap semesternya paling tidak untuk anak SD 250.000.
setiap setiap semester. Ya, setiap semester. Tapi memang dengan ketentuan rata-ratanya harus 7 nilainya. Oh, berarti ada ini ya, ada syarat dan ketentuan. ketentuannya. Nah, dan diharapkan dari setelah mengikuti Sanggar Jenius itu nanti adik-adik yatim yang benar-benar berprestasi nanti kita arahkan untuk melanjutkan ke sekolah kita, karena kita punya sekolah yang terpadu yang kita sebut dengan ICMBS itu, Mbak. Iya. Insan Cendekia Mandiri Boarding School. Itu setingkat SMP sama SMA, tetapi dengan sistem terpadu, dengan sistem tomohitoi. Jadi nanti adik-adik yatim yang lolos itu kita support dengan living cost gratis, biaya pendidikan gratis selama 3 tahun untuk SMP dan 3 tahun untuk SMA di ICMBS-nya. Oke, boarding school-nya di mana? Di boarding school sekarang ada di daerah Surabaya. Berarti nanti dibawa Bawa ke ke sana, Surabaya. Tapi memang dengan ketentuan nanti itu harus domicile di situ, semacam mondok lah. Asrama. Sekalian ini ya, Iya. tinggal di sana. Ini program yang bagus seperti itu ya, karena mengutamakan pada pendidikan juga. Dan ini penasaran juga Mas untuk penyalurannya begitu. Ini bagaimana mungkin untuk anak-anak yang memang membutuhkan program tersebut, ini caranya gimana gitu. Tapi dijawab nanti aja karena kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai, dan masih bersama dengan Mas Muhyiddin, kemudian Mas Amiruddin, dan Mas Ainul Majid ya di sini. Senyum terus Mas ya? Alhamdulillah. Harus pada senyum ya Mas ya? Oke, dan mungkin bisa dilanjutkan nih, tadi kan dijelaskan bahwa yatim mandiri ini memiliki program pendidikan dan ada ketentuan atau syarat yang berlaku juga seperti itu. Dan untuk sasarannya mungkin bisa dijelaskan juga Mas Muhyiddin. Ya, untuk ICMBS utamanya untuk anak-anak yatim seusia SMP sama SMA yang akan ikut ke ICMBS itu memang disyaratkan untuk pertama teman status yatim kan, karena memang sasaran kita penekanannya untuk memandirikan anak yatim. Jadi syarat yang diutamakan ya yatim piatu untuk opsi pertamanya. Mungkin atau setelah itu mungkin bisa jadi dia yatim atau mungkin piatu. Gitu. Untuk SMP-nya paling tidak saat pendaftaran dia harus maksimal usia 14 tahun. Dengan ketentuan membawa persyaratan yang telah ditentukan seperti akte kelahiran, nanti STTB dari sekolah asal dan ijazahnya, dan foto ukuran 4x6 itu sebanyak 5 lembar. Itu untuk ketentuan masuk ICMBS untuk anak usia SMP gitu. Sedangkan untuk usia SMA-nya ya hampir sama juga, persyaratannya harus yatim piatu dan yatim atau piatu. Kemudian juga sama dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan kita standarnya berapa, dan untuk usia maksimalnya saat pendaftaran itu 17 tahun untuk ICMBS. Dan tadi untuk menjawab pertanyaan di segmen pertama gitu ya, cara mencari anaknya gimana sih? Karena mungkin pemirsa yang ada di rumah, wah saya punya tetangga nih yang yatim atau piatu, ini gimana ya kayak gitu? Kita memang untuk menjaring ya, katakanlah menjaring anak-anak yang berpotensi untuk kita mandirikan di program-program pendidikan kita. Memang kita ada ketentuan. Yang pertama kita lakukan sosialisasi dulu biasanya. Kita sosialisasi mungkin lewat media massa atau media cetak maupun online. Yang pertama, kemudian biasanya kita langsung ke lapangan, sosialisasi ke panti-panti tertentu atau sosialisasi ke sekolah-sekolah tertentu. Jadi kita lakukan sosialisasi, pemahaman. Nanti kita bisa sharing dari kegiatan ini berapa yang tersaring gitu ya, yang minat untuk mengikuti program ICMBS itu. Kalau mungkin misalnya ada yang minat, langsung kita follow up ya. Dan sejauh ini nih Mas Najib ya, selama di lapangan dengan adanya sosialisasi ini, respon dari masyarakat atau mungkin data-data yang masuk terkait laporan ada anak yatim atau piatu ini seperti apa Mas? Ya, terima kasih. Kalau misalkan respon dari masyarakat itu memang sangat baik ya terkait dengan kegiatan dari yatim mandiri terutama dalam bidang pendidikan ini. Namun memang terkait dengan program boarding school ICMBS ini dari Pekalongan masih sedikit itu yang ikut, yang lolos katakanlah seperti itu, sehingga di tahun ini kita punya target untuk bagaimana sebanyak mungkin menjaring agar anak-anak siswa-siswa di Pekalongan yang yatim terutama yatim piatu bisa banyak yang lolos masuk ke ICMBS yang SMP maupun SMA. Nah, kita punya target kalau bisa di semester ini atau pendaftaran ini kita bisa menjaring 20 anak ya, terutama yang yatim-yatim piatu tadi yang kita dapat mungkin dari Sanggar Jenius yang kita kelola, yang kita bina, kemudian promosi ataupun sosialisasi di sekolah-sekolah maupun di panti-panti dan lain sebagainya.
Tadi dijelaskan masih banyak yang belum lolos. Ya. Ini belum lolosnya dalam hal apa gitu? Karena memang kan sistemnya kan seleksi gitu, nggak Ya. semua bisa sembarang bisa masuk. Biasanya Di kurangnya di apa itu Mas? kurangnya biasanya ketika seleksi di Semarang atau di pusatnya kan ada seleksinya. Ketika seleksi administrasi di Ya. pihak cabang, dari cabang kita lolos gitu kan, kemudian ada seleksi di tingkat selanjutnya. Nah kadang memang ada yang tidak lolos, tapi selama ini sih memang dari Pekalongan alhamdulillah sih ya sudah beberapa yang lolos seperti itu. Oke. Hanya memang Banyak ya? mungkin minat masyarakat yang, soalnya kan gini ya, sistemnya kan boarding school atau asrama. Kadang orang tua, terutama ibunya atau keluarganya itu Nahan agak gitu ya? berat gitu lepas untuk diasramakan. Padahal memang pendidikan di sana itu kan terutama ditekankan tahfidzul Qur'annya gitu kan, pendidikan tahfidznya, keagamaannya, leadershipnya itu komplit semua di sana diajarkan, tidak hanya pendidikan formal saja gitu. Oke, luar biasa sekali. Tidak hanya memandirikan anak yatim, tetapi membuat mereka menjadi anak yang soleh gitu ya, dengan pendidikan yang diberikan. Kemudian Mas Amiruddin juga bisa menjelaskan tadi kan SMP SMA. Kemudian Iya. mungkin di atasnya lagi kayak kuliah ini ada nggak Mas Oh programnya? iya, ada. Jadi tingkatan itu dari setelah SMP, SMA itu ada perguruan tinggi. Itu semacam D1 seperti itu. Jadi kayak yang paling penting yang tadi persyaratan tadi dari surat kematian orang tua sih yang paling penting. Itu bagian dari administrasi. Dan nanti di situ ada berbagai macam kayak jurusan-jurusannya. Kita ada akuntansi, komputer, terus ada dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin bisa dilihat di brosur di sini juga ada. Nanti kalau mungkin dari pemeriksaan atau mungkin bisa mau mendaftar seperti itu, atau mungkin punya rekomendasi saudara atau mungkin tetangga yang sekiranya yatim dan sesuai dengan kualifikasinya bisa hubungi dari Yatim Mandiri. Itu lokasi kuliahnya juga di ini Surabaya juga. Itu ada beberapa, ada di Surabaya juga ada, Semarang juga ada, di Jakarta juga ada. Seragen dan Bogor. Oke, seperti itu. Jawa Tengah berarti ada gitu Iya, ya? Seragen, Semarang. Di Semarang. Dan sejauh ini untuk yang memanfaatkan program tersebut ini sudah seberapa jauhnya gitu Mas? Atau seberapa banyak? Kita sekitar sudah 9 tahun kalau nggak salah. Sudah meluruskan tingkat 9 angkatan seperti itu. Sudah banyak seperti Iya. itu ya. Oke, jurusannya juga lumayan banyak juga yang bisa dipilih oleh pemirsa seperti itu yang mungkin berminat pada program ini. Dan pasti nanti kita juga akan berbincang lagi terkait program-program lainnya. Di sini juga sudah ada apa nih Mas Najib? Ini seseru nih. Nah, kok ada gagap ini? Kenapa? Memang namanya agak unik gitu. Oke. Seseru. Ya. Singkatan dari sedino sedekah 1.000 rupiah gitu. Nah. Atau bahasa Indonesianya sehari sedekah 1.000 rupiah, sama aja ya. Oke, iya. Ini nanti akan kita lanjutkan ya. Pastinya penasaran pemirsa, ini tabungan seseru ini gimana sih gitu kan? Tetap bersama kami dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Anda masih bersama kami dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih bersama Helime di sini ya, dan akan kita lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini. Dan tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya, ya di segmen 2 bahwa Yatim Mandiri ini memiliki boarding school gitu kan. Jadi selain memandirikan anak yatim, Yatim Mandiri ini juga memiliki tujuan untuk bisa membuat mereka ini memiliki karakter yang unggul juga ya, dengan memasukkan anak-anak yatim ini ke boarding school yang dimiliki. Dan terkait boarding school nih Mas ya, yang sudah ada di beberapa daerah, memungkinkan nggak di Kota Pekalongan ini juga ada? Iya, kita yang di Pekalongan memang sementara ini untuk CMBS, untuk anak-anak yatim usia SD yang ke SMP yang akan kita kirim ke CMBS. Memang kendala di lapangan kita adalah mungkin dari wali atau orang tuanya itu agak keberatan dalam tanda kutip, karena dia merasa agak jauh lokasinya di Surabaya kan gitu. Terus kan kalau mungkin ada kendala mau menjenguk anaknya atau gimana kan, mungkin kendala dengan biaya. Walaupun budaya pesantren di Pekalongan kuat, tapi untuk beberapa kalangan khususnya di anak-anak yatim itu kurang begitu terasa kan. Jadi untuk kendala kita di Pekalongan memang kendala letak atau jauhnya tempatnya itu. Nah, salah satu yang masih kita cari solusinya adalah kita mengupayakan ada donatur di Pekalongan. Itu yang mungkin bisa mewakafkan tanahnya, atau suku-suku nanti bisa membangunkan dengan konsep yang telah kita bangun, konsep pendidikan kita bangun. Jadi nanti di Pekalongan ada sekolah sendiri, CMBS sendiri Pekalongan gitu. Jadi nanti
karena kita di Pekalongan terletak di tengah-tengah Pulau Jawa itu kan bisa menjembatani untuk yang di daerah barat maupun daerah timur. Jadi kita memang masih berdoa dan masih berusaha ada donatur di Kota Pekalongan yang artinya untuk mewakafkan tanahnya gitu. Bagus itu ya. GPS, gitu. Iya, jadi untuk pemirsa yang mungkin berminat untuk mewakafkan tanahnya untuk mendirikan sekolah ya di Kota Pekalongan untuk anak-anak yatim bisa menghubungi Yatim Mandiri, karena untuk Yatim Mandiri ini sudah memiliki konsepnya seperti itu ya. Ini juga bisa meringankan mungkin bebannya seorang ibu seperti itu melepaskan anaknya ya sekolah ke tempat yang lebih jauh atau di Surabaya yang tadi sudah disebutkan. Terkait dengan program pendidikan, ini ada lagi nggak sih Mas Amiruddin? Tadi ada yang belum masih kurang untuk masalah jurusan itu seperti yang ada kurang lebihnya 7. Jadi kayak teknisi sama desain grafis, otomotif, terus kuliner, bisnis dan industri. Ini memang kebanyakan ini ya entrepreneur. Ya, kan namanya kan yatim mandiri, memandirikan anak yatim seperti itu. Oke, benar-benar diberi bekal begitu. Namanya kampusnya juga kan kampus kemandirian. Nah, seperti itu ya, pemirsa, salah satu contohnya seperti yang di brosur. Dan mungkin bisa dijelaskan Mas untuk program apa tadi setelahnya yang untuk pendidikan? Untuk MSc ini. Ya. Untuk MSc memang kita fokus di entrepreneur karena memang kan kalau negara maju itu katanya kan harus 5% penduduknya kan pengusaha. Jadi kita memang mau mengarah seperti itu. Mengarah nanti alumni kita tidak seeking job, tidak mencari kerja, tapi dia syukur-syukur bisa menciptakan lapangan kerja. Artinya dia benar-benar bisa mandiri gitu. Jadi MSc ini nanti karena kita durasi pendidikannya 1 tahun, itu 1 bulan kita seleksi. Terus selama 6 bulan itu paling tidak nanti akademisi, mungkin acaranya, manajemennya dan mungkin hal kaitannya dengan dunia usaha gitu ya, untuk perhitungan laba untungnya gitu, dan untuk strategi pemasarannya usahanya gimana. Terus untuk 2-3 bulan itu nanti kita kayakan anak-anak itu, kita buat magang di mana sesuai dengan minat dan bakat mereka gitu. Nanti diharapkan outputnya nanti mereka setelah keluar dari MSc bisa langsung membuka lapangan kerja gitu. Jadi benar-benar mandiri kita. Dan sejauh ini ya kan sudah banyak alumni, udah banyak belum cerita-cerita dari alumni yang sudah sukses dan benar-benar mandiri? Kita setiap bulan ada majalah bulanan untuk donatur. Ya biasanya di situ itu dalam majalah bulanan itu biasanya kita expose anak-anak MSc yang sudah lulus dan dia buka usaha, nanti kita letakkan di situ, letakkan di majalah bulanan kita. Berarti ini untuk memotivasi juga seperti itu ya, bahwa ini untuk anak-anak binaan dari Yatim Mandiri juga ada yang sukses seperti itu. Oke, dan dilanjut lagi terkait dengan keberadaan Yatim Mandiri di Kota Pekalongan, Mas Najib mungkin ya. Ini untuk donatur sendiri perkembangannya seperti apa, Mas? Alhamdulillah ya, setiap bulan bahkan setiap hari mungkin ya itu donatur dari Yatim Mandiri Pekalongan di Pekalongan kota, kabupaten maupun Batang bahkan sampai Malang terus bertambah gitu ya, dan yang sudah tercatat secara rutin itu ada yang aktif ya, setiap bulan itu ada 400-an gitu kan. Belum yang tercatat, yang tidak tercatat secara rutin gitu kan. Ada yang donatur insidentil ya kan, yang tidak rutin itu artinya suatu saat ngasih dan sebagainya, itu insidentil itu tidak tertulis atau tidak terdata rutin gitu. Kalau yang rutin sendiri kan memang kita punya database-nya komplit gitu kan. Itu ada 400-an donatur yang sudah terdata, dan itu pun terus bertambah alhamdulillahnya seperti itu gitu. Mungkin Mas Menteri juga bisa share ke kita nih, mungkin kan juga dari masyarakat Kota Pekalongan ada yang berminat gitu ya untuk macam-macam donaturnya ini seperti apa? Karena tadi Mas Najib kan juga menjelaskan ada yang setiap hari, ada yang mungkin ada iya ada enggak gitu. Jadi donatur di sini yang tadi dijelaskan Mas Najib, ada yang rutin itu yang sifatnya kontinu, jadi setiap bulan selalu istiqomah dalam bersedekah, komitmen kepada yatim mandiri terutama di sini. Untuk yang tadi yang istiqomah sifatnya cuma sekedar ngasih, kalau ada, kalau enggak ya mungkin belum seperti itu. Nah, untuk penjelasannya seperti kalau kita ada beberapa tim namanya sis konsultan gitu. Jadi ada manajer, ada staf program di situ, kita sebagai sis konsultan. Jadi konsultan zakat, infak, sedekah, tambah lagi wakaf di situ. Nah, di rekening di situ ada sendiri bagiannya. Ada rekening zakat, ada rekening infak, ada rekening wakaf. Jadi sistem dibagi, tidak dicampur adukan.
berarti nanti untuk donatur bisa memilih ya, mau yang sedekah, infak atau zakat gitu. Dan ini jemput bola atau nanti donatur yang datang ke sekretariat atau seperti apa? Fleksibel, jadi bisa kita jemput, juga bisa kantor juga bisa. Luar biasa mudah ternyata ya mau beramal itu, karena dari Yatim Mandiri juga sudah menyediakan ya atau memfasilitasi. Dan akan kita lanjutkan, ini belum sempat dibahas ya karena memang ini pemirsa mungkin juga penasaran sebagian, akan kita lanjutkan nanti. Tetap bersama kami dalam Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Ya, Anda masih bersama kami dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai, dan saatnya yang ditunggu-tunggu ya, membahas program yang unik ini namanya, Mas Najib, apa? Seru. Iya, jangan gagap gitu dong, kan di TV. Emang namanya seseru. Oh, oke mungkin. Seru. Nah, ini kayak Korea gimana gitu ya? Oh iya. Iya, Mas Najib mungkin bisa dijelasin nih untuk program seru ini. Jadi program Seseru itu sebenarnya program mandiri dari cabang Pekalongan gitu ya. Dan ini memang tidak ada program dari pusat, memang mandiri dari Pekalongan. Bahkan program ini ditiru sama cabang-cabang yang lain gitu kan. Jadi dimana Seseru ini sesuai dengan singkatannya sedino sedekah 1.000 rupiah gitu kan. Kita mengajak terutama emang awalnya kita target untuk pelajar, siswa maupun mahasiswa untuk belajar bersedekah, mulai dari yang terkecil sehari 1.000 rupiah atau seminggu lewat dalam bentuk celengan seperti ini, dalam bentuk kenceleng seperti ini. Dan dalam perkembangannya Seseru ini tidak hanya diminati sama pelajar gitu, bahkan dari pihak perkantoran, dari pihak pribadi itu juga banyak yang meminta gitu. Mas, saya minta itunya untuk ikut Seserunya dan sebagainya. Jadi banyak yang minat ternyata. Jadi program Seseru ini sedino sedekah 1.000 rupiah ini sudah kita launching ya sejak bulan November 2015 tahun kemarin, dan memang pada awalnya sasarannya memang ke pelajar ya, siswa maupun mahasiswa, karena memang kan terutama generasi muda ya, kita coba ajak untuk ikut peduli dengan sesama ya, terutama untuk anak-anak yatim piatu. Sehingga dalam perjalanannya memang sudah banyak juga yang ikut Seseru ini, dan tidak hanya pelajar, ternyata yang berminat banyak juga dari pribadi, dari personal maupun dari perkantoran yang meminta untuk ikut program Seseru ini. Oke, Seseru ini kan kan 1.000 ya? Iya. Oke, 1.000. Kalau misal nih dari ada siswa yang mungkin punya 500, masukin 500 kayak gitu, ataupun apakah memang pakem harus 1.000 ya masuk ke situ, Mas Najib? Jadi Seseru itu atau sedino sedekah 1.000 rupiah itu bisa dikatakan istilah. Jadi ya untuk bersedekah itu tidak harus banyak, tidak harus 100.000, 50.000, bahkan dari yang terkecil 1.000 pun sebenarnya kita bisa untuk bersedekah. Nah, makanya memang kita pakai branding Seseru sedino sedekah 1.000 rupiah, namun tidak menutup kemungkinan ketika ingin mengisi kenceleng ini gitu kan, tidak harus 1.000, terserah mau ngisi langsung 100.000 nggak masalah, lebih baik gitu ya. Itu lebih baik gitu. Oke, sesuai keikhlasannya ya, gitu betul, ya, untuk keikhlasan mengisi. kemampuan. Dan untuk sistemnya antara jemput atau gimana? Kita yang sudah terlaksana gitu ya, ketika ada calon donatur ataupun donatur yang meminta, kita siap mengantarkan, atau juga ada beberapa yang datang ke kantor untuk meminta langsung. Nah, biasanya nanti kita ambil setiap bulan sekali sesuai dengan kesepakatan dengan sis konsultannya, antara sis konsultan dengan donatur itu ya kan, mau diambil setiap tanggal berapa misalkan. Nanti kita ambil ke lokasi ataupun mereka donatur yang mengantar ke kantor seperti itu. Nah, mudah juga ya rencananya. Karena ini merupakan program lokal gitu kan, inovasi dari Yatim Mandiri yang ada di Kota Pekalongan sendiri. Ini dari Mas Amiruddin nih ya, mungkin bisa menjelaskan ini awal latar belakang ada ide, oh ya membuat program Seseru ini gimana Mas dulu? Latar belakangnya karena mungkin kita masih butuh butuh donatur. Jadi bagian dari kita munculkan ide-ide seperti Seseru yang ada di depan ini kan ya. Nah, terus untuk dari program-program donatur yang sekiranya kita juga memberikan layanan ceramah, yang seperti instansi atau mungkin kelompok atau mungkin organisasi yang sekiranya butuh tausiah atau apa dari Yatim Mandiri, kita siap untuk memfasilitasi itu dengan gratis seperti itu. Oh, ada layanan ceramah. Iya, layanan ceramah dengan catatan waktunya pas di luar jam kerja. Oh, ini jam berapa aja nih Mas? Jam kerja seperti jam-jam seperti layaknya di luar sana, seperti jam 8 pagi sampai sore hari Senin sampai Jumat, seperti itu jam kerjanya. Untuk pengisinya?
fungsinya ada dari yatim mandiri, ada sendiri pusatnya. Ini luar biasa sekali ya. Untuk layanan ceramah ini apakah memang dari program kota sendiri atau sudah dari pusat? Dari pusat sudah. Jadi kurang lebihnya kalau 1 bulan dua kali. Ini syaratnya seperti apa sih Mas? Apakah harus ada audiens sekian gitu baru bisa atau gimana? Ya layaknya seperti halnya kita ceramah harus ada audiensnya yang paling penting gitu kan. Tidak hanya sekedar kita bicara sendiri, tidak ada orangnya. Jangan itu namanya. Ya, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan calon donatur juga bisa, donatur tetap juga bisa. Kalau mungkin butuh pas ada briefing atau apa, mungkin butuh refreshing, panggil dari yatim mandiri bisa. Ada acara apa butuh penceramah ini bisa langsung hubungi yatim mandiri aja kan? Dadakan juga bisa ya Mas ya? Apa harus berapa hari sebelumnya gitu? Ya kalau bisa beberapa hari sebelumnya biar supaya dipersiapkan jadwalnya juga lebih enak. Luar biasa. Ini ada satu lagi program plus ya Mas ya? Iya, program plus. Oke, ini seperti apa Mas Muhyiddin? Jadi program plus itu pendampingan plus ujian sekolah. Nah, selama ini kan stigma masyarakat menjadi momok itu ya ujian nasional, walaupun pendidikan itu sudah diwajibkan 12 tahun. Dengan adanya mindset yang salah bahwa kecerdasan itu hanya dilihat dari satu sisi, terusnya sisi eksak gitu ya. Walaupun sebenarnya ada kecerdasan yang lain yang harus dieksplor, tapi kita hanya aspek juga ke situ untuk menangani bagaimana dengan anak-anak yatim yang juga harus mengalami ujian nasional. Sedangkan mereka terkendala biaya, mungkin juga waktunya kan. Kalau anak-anak yang mampu mungkin bisa jadi orang tuanya privat gitu ya, dimasukkan ke bimbel-bimbel yang benar-benar bermutu. Tapi kalau anak yatim, ya mungkin paling banget dapat dari sekolahnya gitu kan. Hanya kita ada program yang namanya Plus tadi. Nah, program Plus itu untuk tahun ini kita targetkan 50 anak yatim. 50 anak yatim. Memang karena ini bersinergi dengan program Bestari, ya anak yatim yang kelak nanti dapat Bestari itu, beasiswa Bestari, dan disinergikan dengan ICMBS. Jadi dari 50 ini diharapkan nanti ada yang masuk ICMBS. 50 anak yatim ini nanti kita ikutkan tryout. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan Ganesha Operation Pekalongan. Jadi nanti di tryout oleh Ganesha Operation. Setelah itu nanti kita adakan bimbel sari intensif selama Februari sampai Maret ini, Mbak. Februari sampai Maret. Itu jadi nanti tryoutnya tanggal 4 Maret kalau nggak salah. Tanggal 4 Maret di Ganesha Operation. Nah, selama bimbel intensif itu di Sanggar Jenius kita di Pekalongan dari bulan Februari sampai Maret. Terus tanggal 27 Maretnya kita adakan namanya Family Gathering. Jadi nanti dari adik-adik yatim yang ikut tryout itu kita ambil 15 besar, kita tawarkan ICMBS. Kalau misalnya mereka bersedia, nanti kita sama orang tuanya, sama walinya, kita kasih pemahaman dan kita adakan Family Gathering. Tadi ya luar biasa sekali, dan langsung saja mungkin dari Mas Najib ya bisa memberikan informasi kepada pemirsa mungkin yang ingin mendonasikan dananya untuk para anak yatim piatu yang ada di Kota Pekalongan, gimana sih caranya? Caranya sangat gampang sekali ya, karena memang setengah itu sangat sulit gitu kan. Kalau dari yatim mandiri sendiri membuka layanan donatur ini siap jemput dana, jemput donasi gitu kan. Yang pertama bisa menghubungi ke kantor yatim mandiri Pekalongan ya, dimana kantornya itu ada di Jalan Karya Bakti nomor 81 Mutono ya. Itu ya bisa nanti ke kantor langsung ataupun meminta dari pihak yatim mandiri untuk menjemput donasi. Nah, kalau misalkan tidak bisa ataupun tidak mau ketika dijemput donasi maupun datang ke kantor, bisa langsung transfer ke nomor-nomor rekening yang sudah ada di yatim mandiri pusat gitu kan, dimana hampir semua bank kita ada nomor rekeningnya, dan semua itu sudah dibagi antara rekening untuk zakat, infak, dan sedekah, itu sudah ada pembagiannya masing-masing. Jadi untuk informasi lebih lanjut mungkin dari pemirsa yang ada di rumah bisa langsung menghubungi yatim mandiri Pekalongan ya, yang berkantor di Jalan Karya Bakti nomor 81 Mutono ya. Atau mungkin bisa lihat brosur-brosur yang dari kita ataupun majalah-majalah yang kita bagikan ke masyarakat gitu. Terima kasih Mas Najib atas penjelasannya, dan Mas Amiruddin, kemudian Mas Muhyiddin, terima kasih sudah hadir di sini memberikan informasi kepada kita semuanya, terutama untuk warga Kota Pekalongan, bagaimana sih cara kita mendonasikan dana kita melalui yatim mandiri seperti itu ya. Dan pastinya sangat mudah, tidak repot gitu ya Mas ya, karena bisa antar jemput juga. Terima kasih semuanya, semoga nanti bisa berjumpa lagi di episode berikutnya membahas mungkin program-program lainnya seperti itu. Dan saya sudah bersama kita dalam program Expose, lebih dekat lebih santai. Saya Heni Maya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.